Di Villa Zimmer di Nyunghi, suasana berseri-seri dengan lampu. Malam itu adalah pesta ulang tahun ke-70 senior Zimmer, dan sekarang dipenuhi dengan banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberinya hadiah dan berkata serempak, "Kami berharap bahwa senior Zimmer selalu diberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang." Senior Zimmer muncul cukup kemerahan dan energi saat ia duduk di kursinya. Dia menjawab, "Bagus, kalian semua memang cukup patuh. Saya sangat senang hari ini. Jadi saya akan mengabulkan setiap keinginan Anda. Katakan saja apa yang kau inginkan." "Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut. Ini tidak mahal dan hanya lebih dari $1 juta. Kakek, aku ingin tas edisi terbatas Chanel. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, aku ingin jam tangan Rolex." "Baik, aku akan mengabulkan semua keinginanmu." Senior Zimmer memberi mereka janjinya tanpa ragu-ragu. Anak dan cucunya yang meminta hadiah sangat gembira. Mereka hampir berlutut di lantai dengan rasa syukur. Melihat ekspresi wajah mereka, Senior Zimmer juga senang. Dia merasa bersyukur. Pada saat itu, menantu dari Zimmers Harvey York, tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kakek, bisakah kamu membelikanku skuter? Lebih mudah bagi saya untuk pergi dan membeli beberapa sayuran." Pada saat itu, semua orang dari Zimmers terkejut. Hampir semua orang tercengang saat mereka memandang Harvey dengan tak percaya. Apakah menantu kehilangan akal sehatnya? Kesempatan macam apa itu? Bagaimana bisa seorang menantu meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk Zimmer senior selama pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk meminta sesuatu dari senior Zimmer? Dia bahkan tidak meminta apa-apa selain skuter. Apakah dia ingin mempermalukan senior Zimmer dengan sengaja? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Dia memaksa cucu tertuanya untuk menikah dengannya. Saat itu, Harvey adalah orang miskin dan tidak berbeda seperti pengemis. Namun, pada hari pernikahan mereka, nenek Zimmer meninggal dunia. Sejak itu, semua orang dari Zimmer memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk Zimmers. Dia harus menyiapkan air untuk yang lain untuk mencuci kaki mereka. Selain itu, dia juga bertugas memasak. Dia memang menjalani kehidupan yang cukup menyedihkan di sana. Sekarang, dia bersuara dan meminta skuter. Itu memang yang terbaik dari sekelompok buruk. Skuter di rumah dicuri oleh seseorang ketika dia pergi dan membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang. Jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya pada saat itu. Karena senior Zimmer cukup senang, Harvey merasa bahwa dia pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu adalah masalah kecil. Senior Zimmer muncul cukup senang sekarang tapi wajahnya gelap tiba-tiba. Dia melemparkan gelas dari tangannya dan itu hancur di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah. "Bajingan, apakah Anda datang untuk menghadiri pesta ulang tahun atau apakah Anda datang untuk merusaknya untuk semua orang?" Istri Harvey, Mandy Zimmer bergegas maju dan menjelaskan. "Kakek, Harvey tidak sadar. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan marah karena dia." Kemudian, dia menyeret Harvey ke samping. Pada saat itu, sepupu Mandy, Queen Zimmer mencibir dan berkata, "Mandy, lihatlah suamimu yang tidak berguna. Kesempatan apa yang kita miliki hari ini? Ini pesta ulang tahun ke-70 kakek. Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek. Kapan dia menjadi begitu berani? Itu benar, dia tidak memiliki sopan santun. Bagaimana dia bisa meminta sesuatu? Bukankah dia melihat begitu banyak tamu di sini hari ini? Ini memang memalukan. Orang yang menyuarakan adalah cucu senior Zimmer yang paling dicintai Zack Zimmer. Dia selalu tidak menyukai Mandy. Sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Apa yang tidak bajingan ini lakukan? Hak apa yang dia miliki untuk tinggal di keluarga kita? Ya, dia mempermalukan kita. Saya melihatnya sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana bahagia kakek. Orang yang tidak berguna. Kami memiliki begitu banyak pelayan di sini dalam keluarga. Apakah kita perlu Anda untuk pergi dan membeli sayuran? Anda bahkan tidak bekerja keras untuk itu. Betapa tak tahu malu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda penting bagi kami? Pergilah sekarang. Aku akan memukulmu jika kau lebih mempermalukan kami. Petik 2. Mendengarkan kecaman dan tuduhan dari Zimmer, Harvey mau tidak mau melihat ke bawah. 3 tahun lalu, Harvey mungkin telah meninggal dengan kekerasan jika nenek Zimmer tidak membawanya. Itu adalah mengapa dia tidak pernah mengeluh tentang melakukan semua jenis tugas kasar untuk Zimmer selama 3 tahun terakhir. "Kakek, manajer dari York Enterprise Don Sander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahunmu." Seseorang berkata di pintu. Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki aula sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga paling berpengaruh York di South Light. Selain itu, Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik, dan memegang posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di Nyunghi ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang bagus. Anehnya, dia datang untuk mengucapkan senior Zimmer pada hari ulang tahunnya. "Senior Zimmer, ini hadiahku untukmu." Don tersenyum dan berkata, ketika dia membuka kotak hadiah, banyak orang tercengang. Ada cek di dalam kotak, dan itu bernilai $880.000. Di Nyunghi, jumlah uang itu digunakan untuk lamaran pernikahan. "Senior Zimmer, saya datang hari ini untuk membuat proposal pernikahan.
Saya telah mengagumi Mandi untuk waktu yang lama sekarang. Saya berharap dia bisa menerima proposal saya dan menikah dengan saya. Yang lain tersentak takjub. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mandi adalah istri Harvey. Apakah Don tidak peduli untuk itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Tapi setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu yang tidak berguna yang diadopsi. Mengapa Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut dia akan menyinggung Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu mendadak, tetapi saya tidak tahan melihat Mandi tercinta saya hidup dengan pria yang tidak berguna. Senior Zimmer, saya harap Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya dengan benar. Don tersenyum dan berkata. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Mandi sebelum dia berbalik dan pergi. Sampai saat itu, Don tidak pernah melirik Harvey. Dia tidak peduli tentang Harvey. Setelah dia pergi, semua orang jatuh ke dalam diskusi panas. Sander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia memiliki kekuatan besar. Saya mendengar bahwa satu keputusannya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, merusaknya atau membiarkannya makmur. Mandi sangat beruntung. Jika dia menikahi Tuan Sander, itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna itu. Jika mereka menikah satu sama lain, keluarga kami pasti akan mendapat manfaat dari itu juga. Adik perempuan Mandi, Cynthia Zimmer melangkah maju tiba-tiba dan berkata, Harvey, tidakkah kamu menginginkan skuter? Jika Anda bersedia untuk setuju untuk menceraikan saudaraku, aku akan membeli skuter untuk Anda besok. Bagaimana dengan itu? Bagus. Apa yang dikatakan Cynthia luar biasa. Bukankah pria yang tidak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan memberikannya. Biarkan dia menyetujui perceraian. Mata senior Zimmer berkibar. Dia memberi Harvey pandangan yang berarti dan berkata, Harvey, jika Anda bersedia menceraikan Mandi, saya pasti bisa memberi Anda lebih dari sekadar skuter. Bagaimana dengan $1 juta? Awalnya, Harvey menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia melirik Mandi di sampingnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandi. Ekspresi wajah senior Zimmer memburuk. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan marah. Anak tidak diuntung. Jangan Anda menolak seperti tawaran yang besar. Enyahlah. Saya tidak ingin telur yang buruk menghadiri pesta ulang tahun saya. Harvey tertegun untuk sementara waktu. Itu mengejutkannya melihat senior Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya, mengabaikan perasaannya. Pada saat itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan pergi. Harvey, Mandi tampak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejarnya. Melihat itu, senior Zimmer berkata dengan dingin, Mandi, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku akan memungkiri kamu dan tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah cucuku. Mandi segera berhenti berjalan. Dia tidak berharap melihat kakeknya begitu kejam. Harvey segera berkata, tetap di sini. Jangan pedulikan aku. Sebelum Mandi bisa bereaksi, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak. Saudara ipar saya yang terkasih. Bagaimana Anda berencana untuk pulang? Jangan bilang bahwa Anda berencana untuk berjalan sepanjang perjalanan pulang. Ayo, aku punya $1 di sini. Biarkan aku menjadi begitu murah hati dan memberikannya kepada Anda sehingga Anda bisa membayar ongkos bas Anda. Jangan malu untuk mengambilnya. Kemudian, dia mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey. Para Zimmer tertawa terbahak-bahak. Harvey mengertakkan giginya sedikit. Tetapi dia tetap tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, dia langsung meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu, teleponnya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan telepon lamanya dan meliriknya. Itu adalah nomor kontak yang berakhir dengan 6 digit 8. Harvey sedikit mengerutkan kening. Dia kemudian mengklik pesan itu dan meliriknya. Tuan, perusahaan York dalam masalah besar. Silakan pulang untuk menghadapinya.